enak itu. Ini ada satu orang rokok tuh sampai cara megangnya saja buat orang perhatian. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Alhamdulillah bisa kumpul sehat walafiat. Alhamdulillah bisa ketemu bulan Rajab yang penuh barokah. Alhamdulillah dikasih pikiran yang waras, badan yang sehat, dan teman-teman yang baik. Alhamdulillah hidungnya masih normal. Alhamdulillah atas semua nikmat yang kita paham maupun yang kita gagal paham. Alhamdulillah atas segala keadaan yang sebetulnya baik tapi sering kita su'dhoni sebagai keburukan. Alhamdulillah atas semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita meskipun kita senantiasa seringkali lalai, lupa dan bahkan kurang ajar kepadanya. Alhamdulillah atas maha baiknya Allah menutup aib-aib kita. Alhamdulillah Allah Ta'ala sangat penyayang kepada kita semua sehingga memberikan kepada kita ruang-ruang kita untuk mendapatkan ampunan dengan mudah. Intinya alhamdulillah. Jadi hidup ini kalau mau alhamdulillah ya enak ya. Yang ada tuh kita kurang alhamdulillah. Padahal satu hari paling sedikit habis sholat suruh baca 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maksudnya kan disuruh ingat syukur. Suruh ingat syukur. Tapi memang syukur ini bab yang paling mudah, tapi jadi susah. Boleh saya nanya? Nyantai ya. Karena kita akan bicara 45 menit sampai 50 menit. Insya Allah barokah amin. Orang syukur itu kan tentunya karena dapat sesuatu, betul ya? Dapat sesuatu yang enak, terus ngucap terima kasih dari hati, terima kasih. Nah itu namanya syukur. Pertanyaan saya sangat mudah untuk dijawab. Apakah kita kekurangan nikmat sampai lupa syukur? Kok kabeh domblong kenapa ini? Domblong itu bahasa Jawa, agak kuno sedikit. Ngelamun, di atasnya ngelamun, domblong. Ya, sudah lama saya nggak nyebut kata domblong ini. Berkat jenengan, alhamdulillah. Kata domblong ini akhirnya muncul kembali. Apa kita kekurangan nikmat sampai lupa syukur? Sebetulnya kan terlampau banyak nikmat ya. Betul atau betul? Nikmat yang ada di diri kita, nikmat yang di sekitar kita itu turah-turah, apalagi hidup di Indonesia. Masya Allah, negara kita nih, gemah ripah, nah Masya Allah hafal kabeh. Di tempat lain ada yang susah cari air, di Indonesia turah-turah air, udan terus. Betul ya? Di tempat lain ada yang kepanasan, di sini sampai masuk angin keroan terus. Saking banyaknya angin, betul atau betul? Jadi lingkungan kita di negara yang kita cintai ini membuat banyak orang iri. Kenapa? Indonesia ini full nikmatnya luar biasa. Sampai ada lagunya Kus Plus tuh dulu ya. Bukan apa? Lautan tapi kolam susu. Gitu. Aku ngerti ini kuitok kok. Lanjutannya saya nggak tahu, saya bukan penyanyi. Masya Allah, negara kita luar biasa. Maksud saya apa? Di sekitar kita ini banyak nikmat, di diri kita banyak nikmat. Mestinya kita bahagia atau enggak bahagia? Bahagia, tapi jujur mawon. Ayo kita majelis ini jujur-jujuran, biar enggak ajur. Kalau ada orang bilang jujur ajur gitu ya. Tapi kalau jujur di hadapan Allah Ta'ala enggak akan ajur, tapi mujur. Sopo jujur, mujur.
Jujur sama diri sendiri. Mana yang lebih sering kita lihat? Orang syukur atau orang berkeluh kesah? Keluh kesah atau sambat? Enak sambat ya. Ojo kakean sambat. Tapi ternyata banyak orang sambat. Dan pelakunya siapa? Ya kita ini. Di rumah sambat, di jalan sambat. Mohon maaf pemirsa, sambat itu kata lain dari keluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Di rumah sambat, di jalan sambat, di kantor sambat, di pasar sambat. Di mana-mana sambat, berkeluh kesah. Saya itu pernah lihat ada satu orang merokok. Satu orang merokok. Itu dia menikmati rokok sampai lupa sekitarnya kok. Saya enggak ngerokok loh ya. Enggak ngerokok. Dan saya paling enggak suka sama asap rokok. Mambu soalnya. Ya bau, enggak suka. Tapi kan kesukaan orang beda-beda. Kalau asapnya sate saya suka. Walaupun bau tapi kan yo enak itu. Ini ada satu orang ngerokok tuh sampai cara megangnya saja buat orang perhatian. Pernah enggak lihat yang seperti itu? Pernah ya? Dulu tuh banyak simbah-simbah yang apa itu? Di Solo ya, dulu. Sekarang di Solo saya enggak lihat yang begitu. Kalau mau lihat yang begitu daerah Temanggung, Wonosobo masih banyak. Iya, Temanggung, Wonosobo. Apa itu linting. Di Solo lain, bukan begini, gini. Kota-kota besar, Solo kan kota besar, sorry bro. Iya, Solo kota besar. Remajanya megangnya sudah begini karena bukan lintingan lagi. Wujudnya udah panjangnya terukur, ada ukurannya. Diameternya pun tertentu. Sentimeternya pun sudah pasti itu. Karena pakai mesin semua ya. Baru satu batang itu bisa mengatakan, buang stres. Betul ya? Buang stres. Katanya satu batang ini buang stres. Mohon maaf saya pakai contoh rokok karena ya yang ditemui di lapangan masih banyak orang ngerokok. Betul ya? Mungkin juga yang hadir ini juga ahli hisab. Ahli rokok kan rodok saru gitu ya. Ahli hisab. Yang penting di sini enggak ngerokok gitu aja ya. Satu batang ini dinikmati betul, bebannya itu enggak terasa karena enak rokok. Padahal merokok itu merusak tanpa disadari dirinya maupun lingkungannya. Betul atau betul? Menurut ilmu kedokteran loh, semua itu kan harus pakai variabel, enggak boleh asal ngomong-ngomong merusak gitu ya. Merusak ini yang ngomong pakar, bukan Mas Novel. Mas Novel enggak bisa menghakimi dan menghukumi merokok merusak. Tapi kalau negara kan jelas mengatakan merokok itu sampai ada di plang-plang di mana-mana, di jalan-jalan, bahkan di rokoknya. Betul ya? Merokok dapat menyebabkan sugih. Gak ono. Tidak ada. Merokok dapat menyebabkan kantong kering, ya, kanker itu ya, dan lain-lain. Tapi orang yang merokok, menikmati rokok, lupa sama bebannya, sama sekitarnya. Betul? Pertanyaan saya, lah kita ini punya mata sehat, itu kok nggak bisa menikmati ya? Alhamdulillah, padang. Punya badan enak, alhamdulillah, seger. Punya pasangan hidup, ya rakyat yang rodok megelno ati gitu ya. Agak megelno ati misal begitu ya, tapi punya, alhamdulillah, duwe aku, timbang dhek gak entuk-entuk. Kan begitu nolehnya ke sini, timbang dhek gak entuk ini. Ini kan dua ini belum dapat ini. Edwin sama Ustaz Iis ini.
Ya, Ustadz Is nih kalau cepat dapat kan kita yang repot nanti. Siapa tahu dapat kemudian tambah nggak mau di sini lagi. Mungkin kata istrinya nanti, mudah-mudahan nggak seperti ini ya. Kamu nggak level tinggal sama Habib Novel. Wah, seharusnya kamu udah punya pondok 10. Oh, makanya kamu tinggal sama Habib Novel, akhirnya nggak punya pondok kamu. Wah, naudzubillah min dzalik. Kalau calon istrinya model begitu, kita doakan nikah atau gagal nikah? Masya Allah, insya Allah dapat istri yang solihah. Ya, menyenangkan dunia sampai jannah, amin, Allahumma amin. Orang yang punya pasangan hidup, wah Masya Allah, langsung kamera zoom ke Ustadz Is. Wah, kamu lagi di zoom sama tim teman-temanmu itu, Masya Allah. Edwin juga, Edwin. Nah, ini Masya Allah, ini penjaga raudhah ini. Julukannya Edwin itu Abul Fuqara wal Yatama wal Aramil, Masya Allah. Mengayomi fakir miskin dan janda-janda. Julukannya itu. Karena kalau yang mau ngeluh sama saya, yang terima keluhannya Edwin ini. Di pos, bagian pos. Ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita mau menikmati pasangan hidup kita, anak kita, apapun yang kita miliki, satu saja sebetulnya lebih membahagiakan daripada sebatang rokok. Tapi kenapa sebatang rokok bisa mengalahkan anak? Kan ya rada lucu. Anaknya nyedak, minggir kena. Rokok, come here. Lucu kan ya? Bagaimana sebatang rokok buat kita bisa mengalahkan pasangan hidup? Sebatang rokok bisa mengalahkan mata yang sehat. Sebatang rokok bisa mengalahkan kaki yang sehat. Sebatang rokok bisa mengalahkan masih bisa menghirup udara segar. Sehingga kalau nggak punya rokok pusing. Malah rokok, mumet. Ini contoh sederhana ya, contoh sederhana. Kenapa itu? Kenapa kita nggak bisa syukur? Jawabannya adalah karena alat yang digunakan untuk bersyukur lagi mengalami gangguan teknis. Alat yang digunakan untuk bersyukur mengalami gangguan teknis. Karena syukur itu bukan pakai mata, syukur itu bukan pakai telinga, syukur itu bukan pakai mulut, syukur itu bukan pakai tangan, syukur itu bukan pakai kaki, syukur itu hanya butuh satu alat namanya hati. Syukur itu pakai alat namanya hati. Jadi kalau hatinya ada gangguan teknis, maka lisannya susah ngucap alhamdulillah. Kalau hati ada gangguan teknis, telinga ini susah menikmati suara-suara yang menyenangkan. Justru yang masuk contoh. Ini sering keluhan gini ya, cucu loncat-loncat. Sama cucu teriak-teriak, seharusnya ngucap apa? Alhamdulillah, Masya Allah, putuku lucu-lucu. Betul ya? Tapi ini kakek atau nenek lihat cucunya teriak-teriak, cucunya loncat-loncat. Kalimat yang keluar, mumet sih mbahmu ngerti raku. Mumet. Habis itu anaknya dipanggil, urusono anakmu kayak. Gerwet wah itu. Masya Allah. Anak si mbah model kayak gini. Ada enggak? Ada. Wajar atau enggak wajar? Mau ngomong enggak wajar, ternyata pelaku, saudara-saudara. Mau ngomong enggak wajar, ternyata pelaku. Beb lagi capek, beb, kan bla 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 bla. Contoh tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau sallallahu alaihi wasallam capek pol dari luar negeri, dari luar kota. Masuk Masjid Nabawi, sholat sunnah 2 rakaat, mestinya 1 langkah masuk kamarnya selesai, betul? 1 langkah ketemu istrinya, selesai. Tapi enggak itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Keluar menuju rumah putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, kemudian cari mana cucuku. Hasan dan Husain ada di mana? Di atas. Maka Nabi SAW naik ke atas, kemudian langsung merangkak dan manggil cucunya, naik ke punggung saya.
Masya Allah. Coba kalau kamu dari luar kota, kamu udah jadi kakek-kakek. Sampai rumah kemudian cucumu bilang, kakek, ayo jadi kuda. Terus digondelin, kakimu dipegangi, ayo kakek jadi kuda. Dipencoloti. Apa bilang, oke cucu, I love you, berangkang awakmu. Atau bengok, mbok endi ki, mbok endi. Mbok endi ki, mbok e, bapak endi ki. Panggil, udah mikir, kakek capek. Jadi yang normal siapa ini? Yang bisa melihat cucu itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi karena hatinya ini ada kesalahan teknis, lihat cucu yang lucu nggak jadi lucu. Lihat suara teriakan anak kecil yang bersenang-senang bermain-main, yang adalah gangguan memekakkan telinga. Kenapa? Hatinya mengalami gagal fungsi. Bukan lagi kesalahan teknis. Gagal fungsi. Rusak pol tapi tidak sadar. Siapa ini yang hatinya rusak enggak sadar? Ya, kita sering mengalami kegagalan fungsi hati. Ya, alhamdulillah ada pengajian Jumat malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah. Ya, ada Jumatan di masjid-masjid. Ada pengajian Rebu malam Kamis di tempatnya Habib Syekh. Ada rutinan Maulid Simtuduror di Masjid Riyadh setiap malam Jumat. Dan banyak lagi majelis-majelis yang lain. Begitu gagal fungsi, masuk majelis, alhamdulillah didandani di majelis. Alhamdulillah ada yang durasinya itu hatinya berfungsi 1 jam. Keluar, kambuh lagi. Ada ya kan? Ada yang bertahan 1 minggu, ada yang bertahan 3 hari, makanya perlu ngecas di 2 majelis ya. Setiap orang beda-beda, tergantung dengan kasusnya masing-masing.